Ya, cukup. Oke, boleh sharing lagi, teman-teman? Buat saya biar tahu, mungkin ada yang perlu saya tambahkan, atau yang mungkin saya belum menjelaskan yang lain, ya. Dengan feedback itu kan saya jadi tahu. Gitu kan. Jika ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah yang disadari di terakhir ya? Di terakhir itu Anda apa yang Anda sadari? Apa yang Anda rasakan? Atau tidak ada yang menyadari hal yang baru, atau tidak ada rasanya sama, itu juga silahkan di sharing juga. Boleh di chatting juga boleh deh. Anda masih terbelenggu juga dalam menyampaikan. Ya, siapa ya ini? Dengan siapa? Mbak Diana? Iya, ya, silakan. Gimana ya? Memang benar sih, setelah dilepaskan itu kayaknya nggak ada pekerjaan lagi gitu loh, seperti boleh dibilang. Maksudnya biasanya kan ruwetnya minta ampun. Selalu apalagi tipe saya itu kan orang analisa gitu ya. Apa-apa gitu, saya lepaskan deh, saya lepaskan. Emang benar, ya ringan. Setelah itu, mana ya? Pokoknya ngelihat seperti biasa begitu aja, nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya gimana ya? Oke. Iya. Ya, ya. Nah, jadi ketika pada titik ya, apa rasanya di titik terakhir, saya bilang tadi gitu ya. Nah, itu yang namanya rasa sejati itu gitu. Nggak bisa diungkapin kan? Tapi rasanya ada. Nggak Rasa bisa sejati. diomongin. Iya, tapi ada kan. Begitu damai, mungkin damai juga itu cuma kata-kata aja gitu kan. Mungkin nggak ada padanannya. Nah, eh, kenapa nyampe di situ? Karena rasa-rasa ilusi hasil dari konsep-konsep itu dihilangkan tadi. Kan rasa senang aja kan bisa dari eh, konsep. Kalau kalau misalnya kita punya uang banyak, kita senang, kita dihargai, kita senang, dipuji, kita senang. Ketika nggak ada, ya. Jadi ketika itu dihilangkan, ya, kita keluar dari dualitas, ya. Yang ada jadinya itu pada kondisi rasa sejatinya. Jadi kesadaran sejatinya rasanya ya seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau boleh saya sambungkan lagi, dengan ketika seperti itu, Mbak Diana atau teman-teman yang lainnya, kesadaran apa yang muncul dalam melihat dunia ini, kehidupan ini, atau tentang diri Anda, atau pekerjaan Anda, apa yang muncul, kesadaran apa yang muncul? Yang terbersih tadi apa tuh? Set gitu. Gimana ya? Sepertinya tuh ringan aja gitu. Ngejalaninnya juga ya seperti apa adanya gitu loh. Oke, Gimana? good. Ya, betul seperti itu ya. Jadi kesadarannya adalah ketika di akhir itu akhirnya jalani saja. Ya, itu udah cukup ya. Nah, ini perlu dilatih. Mbak Diana udah bagus ya di situ. Terus aware, terus jaga ya. Gitu. Oke, saya perlu kasih hadiah nih kayak Mbak Diana nih. Boleh ngeborong Oke. pertanyaan, Mbak Diana. Semua juga bisa latihan. Iya, jadi sebenarnya ya, kalau sudah di titik ini,
udah nggak ada lagi yang diperlukan, udah tidak ada lagi keinginan buat bertanya, udah cukup, udah jelas soalnya. Hidup itu perlu ngapain udah jelas. Makanya saya bilang kalau udah di titik itu udah akhir, udah selesai nih kita zoom-zooman begini. Jangan dong. Kan itu kan harus berlanjut kan rasanya, itu yang penting, benar ya, itu yang PR-nya susah. Ya paling kan lebih ke saling menjaga kesadaran itu sendiri. Tapi kan titik itu sebenarnya titik yang perlu dijaga. Ketika teman-teman masih nggak puas ya mencari ketenangan dengan belajar ke sini dan ke sana dan lain sebagainya, itu sebenarnya Anda sedang mencari konfirmasi dari ketidakyakinan Anda. Ya. Nah, it's okay. Saya bilang kan ada yang kemarin saya kasih tips ya. Silakan Anda belajar dimanapun sebanyak mungkin. Tapi itu sebenarnya kalau Anda masih begitu terus-menerus, ya, itu jangan-jangan Anda sedang terus-menerus mengkonfirmasi dari ketidakyakinan Anda itu atau keyakinan Anda sendiri itu. Jadi titiknya sebenarnya udah di sini udah cukup. Makanya ya saya itu jarang baca buku. Saya bilang kan ini buku-buku yang ini pajangan doang gitu kan, nggak dibaca gitu ya. Dan kemarin Mbak Liza ngasih buku, wah saya punya tanggung jawab baca. Karena pasti nanti diskusi sama Mbak Liza. Tapi akhirnya saya baca tuh dan ternyata juga ya lucu lah buku-buku ini yang David Hawkins Letting Go ini jadi punya bahasa saya dalam menyampaikan hal ini gitu kan. It's okay. Makasih Mbak Liza kiriman bukunya. Terus sama-sama. ya. Terus kalau saya diajak diundang buat misalnya juga belajar di lain-lain dan saya tidak hadir, bukan saya merasa udah paham, enggak. Karena saya udah misalnya kayak saya tuh kesadaran saya tuh sudah cukup pakai sendok aja udah cukup, ini udah bisa saya jalanin deh ya. Saya akan mahir pakai sendok aja. Jadi ketika ada yang ngasih sumpit dan lain sebagainya itu juga penting ya, tapi saya lagi cukup pakai ini dan saya udah bisa mentransformasi diri saya dengan ini. Nah, udah saya cukup di situ ya, di situ. Nah, kecuali kalau memang kayaknya ini ada butuh tambahan gitu ya. Itu dengan kesadaran. Oke, saya ikut dengan kesadaran, bukan karena keinginan terus-menerus yang tanpa batas gitu ya, untuk mengkonfirmasi gitu. Enggak. Kalau saya sudah mengkonfirmasi ya, tapi kalau ada tambahan buat ilmu gitu kan dari konfirmasi yang itu is okay gitu ya. Ini juga tipis banget ya, kalau nggak sadar amat gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini juga tidak perlu harus sama ya, karena apa yang yang saya sampaikan ini lebih banyak ke clue-nya ya, hanya clue aja. Nanti bagaimananya masing-masing itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena Anda yang mengalami sendiri ya, gitu. Oke, yang lainnya? Kalau saya melihat visual kan, jadi kayak film gitu ya. Tapi saya ada di situ main film. Jadi, tapi adem gitu ya, kayak main filmnya udah jalanin aja lakon apa yang diberikan kepada saya gitu. Iya. Ngelihat semua gitu, jalan ke sana. Oke. Gitu. Nah, Kesadaran tapi lebih visual. Jadi itu ke situ. Oke, ya. Apalagi kan Mas Budi proyektor ya. Jadi pasti visualisasinya muncul ya. Tapi kan ada hal yang sama tadi bahasanya. Jalanin aja lakonnya. Ya kan? Sama kan?
jalanin aja. Ya udah jalanin aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau kan jalanin aja itu kan penuh kesadaran. Ya udah jalanin aja nih, saya di sini. Jadi kan menyadari lakonnya kan, keberadaan lakonnya itu. Ya sudah menyadari aja. Bayangkan kalau sebelumnya misalnya tentang lebih dikungkung oleh banyak keinginan. Lakonnya ini tapi pengen lakon orang lain misalnya. Ya kan? Sibuk. Ya. Nah, ini yang perlu disadari ya. Jadi buat mengingatkan ya, menyadari dulu, mengakui kita perlu punya belenggu apa, punya keinginan apa aja, lepaskan ya, putuskan, lepaskan, terus dan lihat ya, lihat ketika sudah ada di situ. Oh enggak, setelah itu yang keempat, hubungkan ya, serahkan diri kita dengan the source ya, dengan sang maha sumber, dengan diri sejati, hubungkan biar kita dibimbing ya, kesadaran kita dilingkupi dengan kesadarannya. Setelah itu lihatlah kehidupan diri kita kehidupannya itu, lihat ya, beda nggak cara memandangnya dengan gitu kan, gitu ya, jadi tahu bedanya gitu. Oke, senang banget dengarnya meskipun dua yang sharing. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya mau tutup. Nggak ada Kang Freddy, bisa Kang Freddy pas mau tutup ada. Oke. Lanjut aja Kang. Lanjut aja ya, oke. Udah nggak ada lanjut lagi kan? Udah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Kalau memang paling ya di pengingat lebih di akhir ini gitu ya. Tadi beberapa di chat ada yang merasakan ringan, enteng gitu ya. Jadi itu saya yakin itu bahasanya bahasa dualitas, atau kata itu kan tidak bisa keluar dari dualitas ya, kata-kata itu. Tapi mengungkapkan yang sebenarnya ungkapan yang dirasakan itu sebenarnya tidak ada kata-kata yang padanannya nggak ada sebetulnya. Ringannya juga bukan ringan seperti itu, entengnya juga bukan enteng seperti itu, damainya juga bukan enteng yang selama ini kita ketahui gitu ya. Gitu. Jadi ini yang perlu dijaga. Ya. Jadi ini pekerjaan kita semuanya ya. Saya ingatkan bahwa keinginan itu perlu banyak dilepaskan ya. Jadi hidup itu bisa tanpa berkeinginan, itu bisa. Ya. Jadi Anda ketika pengen tuh kan kalau pakai bahasa susah ya. Ketika Anda sedang mau kopi ya susah kan, ya udah jadi pakai bahasa aja ya, pakai mau kopi ya Anda sadar Anda sedang mau kopi gitu, maksud saya gitu ya. Anda sedang butuh Rolls Royce gitu kan mobilnya gitu kan, ya sudah Anda lagi butuh itu, sadar gitu kan misalnya. It's okay gitu, Anda menyadari aja di situ ya. Karena menyadari itu kan Anda akan menyadari apakah memang butuh itu kan, atau karena Anda ingin dihargai, ingin dipuji. Ketika itu tidak ada, Anda kehilangan pegangan di situ. Ya, itu kan pesona semuanya ya kan. Itu kan permainan dunia. Anda silahkan pakai topeng-topeng itu, tapi sadari Anda sedang pakai topeng. Ketika topeng itu tidak ada, ya sudah, Anda jadi diri sejati kan. It's okay, masih fine-fine aja kan. Gitu. Jadi jangan alergi dengan duniawi, jangan. Ya. Topeng itu Anda pakai sebaik mungkin ya, dan hubungkan
dengan kesadaran sejati. Sehingga topeng-topeng itu Anda gunakan akhirnya bisa menjadi kemaslahatan bagi orang lain, bagi alam, bagi lain sebagainya gitu. Ya. Jadi jalan spiritual itu bukan meninggalkan duniawi, tapi mengelaborasikan justru. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Ya nggak tahu mungkin saya beda sama yang lainnya mungkin gitu ya. Ada yang lainnya yang meninggalkan duniawi dan fokus ke spiritual. Kalau saya enggak, spiritual. Saya lagi pakai baju ini lagi spiritual. Justru di sini kita berlatih, Kang Dani. Iya. Dunia ini itu maksudnya sarananya gitu loh. Sarana. Terus kalau Anda menjalani spiritual journey di dunia ini, terus Anda meninggalkan duniawi, nggak usah hidup di sini kalau gitu. Orang lagi hidup di dunia. Terus Anda pengen meninggalkan duniawi, ya udah jangan hidup. Tinggalkan. Iya gitu. Enggak, kita perlu mengelaborasi gitu kan. Spirit ini lagi mengalami menjadi manusia. Ya. Nah, ini perlu dengan seimbang. Nah, keseimbangan ini adalah kebijaksanaan nantinya ya, kesadaran akhirnya di situ. Bisa dipahami ya, setuju sama tidak terserah teman-teman juga ya, tidak memaksakan juga gitu. Ya menjadi pengamat, yang mengamati ya gitu ya. Ya tapi pemahaman itu tuh kalau nggak praktek hanya sebagai slogan doang. Ya. Jadi praktek, latihan lagi, terus jaga awareness-nya gitu kan. Dan saya juga terus belajar setiap harinya. Saya juga kesannya sih memang jadinya bengong ya, kayak Mbak Diana sekarang lagi bengong aja gitu kan, nggak biasanya gitu ya. Enggak, jadi artinya Mbak Diana, artinya ini masih tetap berlanjut karena kita kan masih latihan. Betul. Anak saya. Iya. Tapi secara wujudnya memang seperti itu. Jadi memang karena Mbak Liza tadi jadi apa ya? Jadi tidak terlalu reaktif, tidak terlalu responsif gitu kan. Nggak, gitu. Jadi memang lebih anteng gitu, kayak bengong gitu. Jadi karena bengongnya itu betul beda ya. Bengong kosong dengan bengong isi itu beda. Bengong isi itu dengan kesadaran. Jadi melihat segala sesuatunya yang ya cuma gini doang ya gitu kan. Ya udah jalanin aja gitu kayak gitu. Oh gini ya. Oke, saya jalani aja gitu kan. Tapi kalau di sini terkungkung sama dualitas, aduh, nanti gimana? Gimana kalau begini? Itu reaktif gitu kan. Gitu. Itu Mbak Diana yang kemarin-kemarin tuh. Jadi pada tingkat yang lebih tinggi reaktifnya itu jadi impulsif kan, reaksinya di impulsif gitu kan, gitu. Karena banyak ketakutan, kecemasan, akhirnya takut ini, takut itu, karena kan ada dualitas itu terkungkung dengan itu. Jadi biarkan dualitas itu berjalan mengatur kehidupan ini, ya, tapi hanya sebagai hukum semesta saja, ya, bukan sebagai dualitas keadaan. Karena kayak gini, bahwa kutub positif negatif itu adalah sejatinya dualitas. Tapi kalau benar salah, jangan-jangan itu bukan dualitas, itu persepsi, bukan sejatinya, itu ilusi dualitas. Ya, nah ini yang mau dilepaskannya itu, ilusinya. Tapi kalau hukum dualitasnya yin and yang gitu ya, sisi gelap, sisi terang, itu adalah keniscayaan kalau itu. Gitu. Pak Liza matiin. Terus apa? Matiin mikrofon. Enggak ya. kan? Kalau lingkungan pun melihat kita nanti jadi aneh loh dan tanda kutip. Ya. Maksudnya gini, kadang-kadang gini, Lis kok lo diem aja sih, bukannya
Terus emang kenapa gitu kan? Sekarang suka gitu. Kok mama digituin kok? Itu mama kalau lagi nyetir, man disalip sampai kayak gitu. Terus kenapa sih? Kenapa mesti yang gitu-gitu? Jadi lingkungan juga ngelihat kita udah mulai betul. udah mulai agak-agak aneh. Jadi selamat datang dengan orang-orang aneh. Bener orang-orang aneh. Makanya saya lagi ajak-ajak biar saya nggak terlalu aneh. Nggak sendirian aneh. Iya. Jadi memang responnya tadi kan reaksinya jadi ngepas aja sebenarnya, tapi bukan berarti kita tanpa emosi tadi. Emosi topeng-topeng itu kita masih pakai ya. Saya bilang kalau lagi gokil aja, itu lagi pakai topeng. Gitu. Tapi ngepas kita lagi menyadari kita lagi pakai topeng gitu kan. Tapi kalau respon memang kita akhirnya lebih banyak responless jadinya ya. Jadi nggak terlalu lebih ke nggak reaktif lah istilahnya, nggak reaktif kan. Kenapa sebut aneh? Karena banyak orang yang justru menderita dan penderitaan itu dianggap benar dan dia ajak-ajak kita gitu. Ayo dong menderita juga dong, nggak kira-kira gitulah. Kok kamu aneh nggak menderita juga? Iya. Kayak gitu. Jadi pokoknya semua jadi ringan deh, pokoknya enak aja gitu jadi loh kan. enak ya. Nah, ringannya itu kadang-kadang saya tuh tersenyum gitu. Cuma kadang-kadang suka dimarahin. Gue lagi nyeritain kesusahan, lo ketawa aja gitu, bukan senyum. Itu juga jadi dilema juga. Jadi ya udah deh, makanya gue senyum aja gitu loh. Ya, jadi Mas Budi ketika begitu belum aware Mas Budi. Oke. Jadi mesti tahu juga ya. Iya. Kan 5 dimensi diri itu termasuk gestur tubuh. Tindakan itu kan sikap. Gitu. Jadi ketika dia menceritakan penderitaannya, terus kita yang senyum. Ya kan kita perlu mengamati ini nggak pas kalau pakai mimik ini gitu kan. Jadi paling begini yang apa lagi paling gitu ya. Jadi pas. Jadi ya ini perlu menyadari juga di situ ya. Ya jadi tetap ya amati, latihan lagi, praktek mengamati diri kita, terutama yang 5 dimensi diri itu. Oke, teman-teman semuanya, selamat latihan, selamat praktek. Terima kasih sebagai teman belajar saya. Ya. Makasih semua. Dani, semua. Pak Robert, apa kabar?